kita harus mengakhiri pembulian ini, perundungan ini. Nah, maka sebelum itu berarti kita harus menganalisa gitu ya. Kenapa kemudian bullying ini terjadi? Lalu kenapa juga bullying itu terus tumbuh subur dan tambah banyak gitu terus dari hari ke hari gitu ya. Kok begitu? Nah, kalau dari sisi kenapa ada bullying? Sebenarnya yang pertama itu ya Mas Ishak ya, kita pahami dari sisi karakter manusia ya. Kalau dalam sebuah kitab Mafahim Islam, Syekh Husain Abdullah itu menuliskan pada diri manusia itu kita punya kebutuhan-kebutuhan ya. Ada kebutuhan-kebutuhan bersifat fisik seperti kita butuh bernafas, kita butuh oksigen, kita butuh makanan, minuman, istirahat itu ya, tidur. Tapi kita juga ada kebutuhan yang sifatnya naluriah ya. Kita itu senang kalau disayangi, kita juga pengen menyayangi. Kita itu juga senang kalau dominan, suka kekuasaan, suka pengaruh. Makanya kenapa kok orang juga pengen jadi influencer, followernya banyak gitu ya. Kenapa kok ada yang kepingin jabat sesuatu, jadi pemilik kekuasaan. Nah, itu kan dia ada namanya ghorizah baqo, naluri untuk mempertahankan diri, yang itu penampakannya adalah hubbut tamalluk wa hubbus siyadah, cinta kepemilikan atau harta dan cinta kekuasaan atau pengaruh. Nah, di antara memang itu gitu yang ada kaitannya dengan bullying ini. Ya. Jadi memang kan orang itu pengen memang diakui eksistensinya, diterima oleh banyak orang, disukai oleh banyak orang. Lalu kalau dia itu menyampaikan sesuatu itu berpengaruh ke orang lain, itu memang kepingin seperti itu. Ada naluri yang seperti itu. Termasuk kita juga di dalam diri manusia juga ada naluri untuk mencintai dan ingin dicintai, gitu kan ya. Nah, tapi yang harus kemudian difahami bahwa keberadaan naluri ini, kebutuhan-kebutuhan ini, mau fisik maupun kebutuhan naluri ini, itu bukan kemudian menjadi sesuatu yang memaksa seseorang untuk melakukan kesalahan atau kemaksiatan, ya kan? Bahwa manusia itu butuh makan ya benar, tetapi apakah rasa laparnya itu pasti akan mengantarkan dia itu makan makanan yang haram? Oh tidak, di situ ada faktor lain yang menentukan, kan gitu kan ya? Bahwa manusia itu punya kecenderungan untuk mendekat dan suka pada lawan jenis, lestarikan keturunannya, berkembang biak dengan melakukan perkawinan. Itu memang ada kebutuhan seperti itu, memang fitrahnya seperti itu. Tapi keberadaan fitrah itu tidak memaksa dia untuk berzina. Ya, jadi di situ itu kita harus pahami bahwa benar manusia itu karena keberadaan beberapa potensi-potensi atau kebutuhan tersebut memang akan mendorong manusia itu untuk melakukan perbuatan-perbuatan atau amal-amal untuk memenuhinya. Nah, yang kemudian menjadikan di situ ada masalah adalah ketika kita tidak menyiapkan, apakah itu kita maupun kepada orang lain termasuk pada anak-anak kita ya. Itu bagaimana cara memenuhinya dengan benar. Berarti ini kan ada aspek proses pendidikan, edukasi, pembinaan ya, membuat mereka itu bisa mengerti bahwa ketika kebutuhan itu muncul itu pemenuhannya yang benar seperti apa. Ketika dia itu ingin punya teman, takut kehilangan teman, itu bukan dengan cara menyingkirkan teman-teman yang lain, gitu kan ya. Bukan dengan cara membuli teman yang dianggap sebagai pesaingnya, karena dia itu ingin mendapatkan posisi yang terbaik atau terdekat dengan teman yang lainnya, misalnya begitu. Nah, itu contohnya. Kalau kemudian dia itu ingin didengar, dia itu ingin disukai oleh banyak orang, berpengaruh, itu bukan dengan cara dia memaksakan hari ini dia punya kekuasaan apa, lalu kemudian dia gunakan itu dengan sewenang-wenang untuk memaksa orang tunduk pada maunya. Tapi diajarkan begitu bagaimana caranya. Nah, jadi di situ memang ada awalnya memang sebenarnya kita memang punya yang namanya potensi itu. Tapi harus kita akui hari ini itu tidak diikuti ya, fitrah itu tidak diikuti dengan ikhtiar ya untuk membekali anak-anak kita bagaimana cara pemenuhan yang benar. Bahkan pada tataran yang lebih lanjut, tidak sekedar kita itu tidak mengajari mereka bagaimana pemenuhan yang benar, justru para orang tua ini orang tua itu justru malah ngajari
tanpa dia sadari cara pemenuhan yang salah. Kayak gimana? Ketika mereka melakukan pola asuh yang salah, misalkan ketika anak itu melakukan kesalahan remeh sih, tapi karena kemudian orang tua ini merasa dia ini yang bapak terutama kalau bapak dari si bullying secara fisik mungkin ya. Tapi kadang-kadang verbal juga ya, verbal juga ya. Verbal. Yang suka kebanyakan yang verbal. Yang suka keluar-keluar kebun binatang dan seterusnya itu kan juga para bapak juga gitu ya. Tapi juga ada ibu-ibu ya, Masya Allah. Banyak semuanya. Ya, jadi misalkan ya, kemudian anak itu melakukan kesalahan, nilainya pelajarannya nggak terlalu bagus, atau dia melakukan kesalahan. Namanya anak itu kadang-kadang on off, belum pemahamannya belum cecek gitu ya. Terus bener terus itu nggak, mungkin dewasa aja. Ya, mungkin salah nggak? Ya, masih mungkin, tapi gayanya yang dewasa ini ketika berhadapan dengan anak seolah dia itu selalu benar, anaknya pasti salah. Dan ketika anaknya salah itu ternyata kemudian dia melakukan tindakan, cara meluruskannya atau ngajarinnya atau membuat anak itu berubah itu dengan cara apa itu tadi itu seperti bullying tadi, untuk mulai dari verbal sampai fisik ya, dikata-katain kamu itu makanya jangan jadi begini, keluar binatang-binatang, keluar kalimat-kalimat peremehan, penghinaan. Sang anak nggak bisa melawan. Ya, karena ini orang tuanya yang ngasih sangu, orang tuanya yang punya rumah, yang ngasih makan. Dia terbayang, dia memang tidak, relasi kuasanya jelas kalah gitu. Pasti orang tuanya yang menang. Di situ dia jadi korban diam. Jadi di situ dia belajar, oh ternyata kalau saya itu punya kekuasaan lebih daripada seseorang, lalu saya tidak cocok, menurut saya dia itu salah. Ya saya akan contoh itu tadi, tanpa diprogram pun dalam alam bawah sadar itu keluar seperti itu. Ketika anak itu tuh kemudian di luar itu kemudian menemukan anak yang lebih lemah dari dirinya, maka dia akan menjadi pembuli. Seperti tadi bapaknya tadi. Apakah bullyingnya verbalnya, apakah kemudian fisiknya. Kalau dia pernah merasakan dipukul kan, salah sedikit kemudian dipukuli, itu juga akan seperti itu. Masya Allah. Dengan alasan soalnya salah teman saya itu. Masa dia pinjam penghapus saya nggak dikembalikan, dipukuli begitu. Atau misalkan dia pernah dipermalukan, dia juga akan lakukan. Nah ini kan sebenarnya sudahlah nggak ngajari cara pemenuhan yang benar, malah memberi sebuah pendidikan yang salah ya, mulai pola asuhnya itu. Kemudian jadi dari aspek personal tadi anak-anak kita itu tidak disiapkan, tapi sebenarnya itu pasti berawal dari siapa penanggung jawab pertama dan utamanya, itu orang tua kan. Mamin mauludin illa yuladu alal fitrah itu tidaklah seorang bayi itu lahir kecuali dia lahir dalam keadaan fitrah. Fitrah itu sebenarnya maknanya adalah dia itu memiliki kecenderungan untuk baik ya, untuk beriman kepada Allah dan untuk menerima kebaikan atau tuntunan dari Allah. Itu sebenarnya begitu Mas Isa. Kalimat fitrah itu jadi bukan persoalan bakat, bukan, tapi itu untuk mengikuti kebenaran dan kebaikan. Mengajak manusia itu pada kebaikan, untuk taat kepada tuntunan dari Tuhannya, itu sebenarnya lebih mudah daripada mengajak mereka untuk mengkufuri Tuhannya sebenarnya. Sebenarnya Mas Isa, ya, ngajak taat dengan ngajak maksiat itu sebenarnya lebih mudah untuk karena fitrahnya manusia itu lebih mudah untuk taat. Nah, tapi di situ tadi bisa rusak. Karena apa? Bisa orang tuanya bisa merubahnya, bisa jadi Yahudi kan, Nasrani kan, Majusi kan, sampai seperti itu. Termasuk di dalamnya itu berarti dia bisa mencetak anak-anak itu mau jadi tukang bully kah, mau jadi anak yang semangat daya juangnya lemah kah, yang akhirnya juga satu sisi membuka peluang untuk dibully dan menerima dibully, gak ada daya fight-nya, atau menjadi anak yang cuek melihat temannya mengalami perundungan terus-terusan dia juga diam saja karena ketakutan lebih mencengkeram dia. Mau mencetak anak pemberani ataukah tidak, itu berawal pertama kali adalah dari rumah, dari orang tua. Itulah mengapa kok keluarga dan rumah itu adalah tempat pendidikan pertama dan utama ya.